Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-511, dengan judul Kelahiran Kembali Setelah Nirvana. Langsung ke dalam alurnya. Sangat nyaman. Saat menuju ke bawah, pembuluh darah Si Hao semuanya mengembang, dan tulangnya berderak saat energi esensi diambil dan dikirim. Energi esensinya telah mencapai tingkat optimal. Semakin rendah dia pergi, semakin kaya esensi spiritualnya. Di saat yang sama, suhu terus meningkat, membuat tubuhnya merah cerah karena panas dan sedikit kesakitan. Kemudian, setelah menuruni beberapa lusin li, dia bahkan tidak akan mencapai pangkal pohon emas. Dia hanya melihat batang emas tebal. Batang emas ramping terus menjulur ke bawah. Tidak bagus, itu terlalu dalam. Pohon kuno ini terlalu lebat, dan setiap daun menopang sebuah bintang. Meskipun mereka masih dalam proses pembinaan, itu tetap membuktikan betapa besarnya. Akarnya terlalu dalam, dan bahkan jika saya terus melakukan perjalanan ke bawah selama beberapa hari, saya mungkin masih belum mencapai akhir. Petik 2. Si Hao berhenti dan dengan cepat bergegas ke atas untuk kembali ke permukaan laut. Itu karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Cairan api tanah telah membentuk laut tak terbatas. Ini jarang terlihat cairan spiritual, dan itu sempurna untuk memulihkan tulang makhluk tertinggi. Saat ini, dadanya bersinar. Rasanya sangat nyaman dan membuatnya merasa agak riang. Terlepas dari ini, dia secara alami tidak akan melupakan keberuntungan besar pohon Dewa Matahari. Dia meminjam kekuatan dari kotak berharga interspatial dan bisa merasakan fluktuasi di atas kapan saja. Yang paling penting masih memulihkan tulang makhluk tertinggi. Jika itu bisa sepenuhnya direformasi, maka tidak masalah bahkan jika saya melewatkan kesempatan lain. Petik 2. Sulit dipercaya bahwa ada begitu banyak cairan api di sini. Itu dikumpulkan di pangkal pohon emas, membentuk kolam besar yang begitu besar sehingga ujung lainnya tidak bisa dilihat. Pohon kuno ini terlalu besar. Itu menopang langit dan melonjak menembus awan. Itu terlalu besar. Pada dasarnya, cairan merah mengalir di sekitar batang pohon emas, menciptakan kontras yang berbeda. Terlepas dari apakah itu pohon emas atau cairan api tanah, mereka berdua memiliki spiritualitas yang kuat dan melonjak dengan esensi spiritual. Terlalu nyaman. Si Hao mengerang lagi. Tubuhnya terbuka dan benar-benar rileks saat dia dibasahi cairan spiritual merah. Jika itu adalah orang normal, mereka mungkin sudah benar-benar matang sekarang. Namun, kultivasinya sangat hebat, dan dagingnya sangat kokoh. Dia secara alami bisa menahan suhu setinggi ini. Di dadanya, pusaran muncul. Itu dengan panik melahap esensi merah di sekitarnya, menciptakan badai kekuatan spiritual. Semua cairan api tanah melonjak kuat. Cahaya warna-warni merah melonjak, membungkus Si Hao dan memasuki tubuhnya melalui pusaran besar untuk memelihara tulangnya yang tertinggi. Akhirnya, itu tidak lagi menjadi suatu penyerapan melainkan semacam penjarahan. Gelombang laut meluap ke langit, dan pancaran merah-merah yang tak terbatas mengalir, berkumpul ke arah ini. Si Hao tenggelam dalam pusat dari semuanya, diliputi oleh esensi spiritual. Dia bisa dengan jelas merasakan tulang makhluk tertinggi yang menyala-nyala. Itu berubah menjadi matahari kecil dan terus mengeras. Itu tumbuh. Sudut dari bentuk aslinya muncul. Itu putih berkilau dan cemerlang. Simbol terukir di permukaannya. Itu belum utuh, tapi terus-menerus disesali, menyebabkan simbol-simbol melompat keluar satu demi satu sebelum terukir di atasnya. Sosok kecil seukuran kepalan tangan duduk di atasnya. Gambarannya yang berharga sangat bermartabat dalam penampilannya, dan ia mengucapkan sutra dari mulutnya. Itu juga berubah seiring dengan segala sesuatu yang lain,
beresonansi dengan banjir. Esensi spiritual. Auranya menjadi semakin kuat. Ini adalah transformasi yang menakjubkan, yang menuju ke arah yang sangat baik. Pada saat ini, semua rencana dan tujuan si Hao dilupakan. Dia hanya ingin tidur di sini dan terus mengubah dirinya untuk mencapai kondisi paling kuat yang dia bisa. Dia seperti burung phoenix bermandikan api, menunggu kesempatan untuk menjalani kelahiran kembali. Batu penyerang ilahi terbangun. Saat itu terjadi, itu langsung melompat dari rambutnya dan melihat segala sesuatu dengan kaget dan tidak percaya. Kebahagiaan terbesar tidak bisa melampaui ini. Saya pikir saya sudah berada di tanah suci, namun saya memperhatikan surga ini. Ini 1.000.000 kali lebih baik dari yang saya bayangkan. Petik 2. Batu pemukul ilahi menjadi gila. Itu bisa melahap esensi cairan api tanah di dalam magma juga. Kemudian, ia berteriak dengan keras sebelum melompat ke danau merah dengan suara putong. Itu melahap esensi ilahi, membuat tubuhnya bersinar terang. Warna emasnya yang samar berubah menjadi merah-merah. Terlepas dari ini, di dalam rambut si Hao, manik emas lainnya bergetar. Kupu-kupu kaisar dengan anggun terbang menuju pohon dewa matahari dan beristirahat di layar keemasan cahaya untuk melahap sumber ilahi. Si Hao sama sekali tidak menyadari perubahan ini. Dia terlalu tenggelam dalam keadaan indahnya sendiri. Seluruh laut seperti nyanyian sutra agung yang memungkinkannya memperoleh wawasan tanpa akhir. Akhirnya, dada si Hao langsung membentuk lorong emas. Itu terbentuk dari semua jenis simbol, dan itu terkait langsung dengan dunia luar, melahap esensi spiritual dengan panik. Pada saat itu, dia akhirnya terbangun. Dia heran dengan perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebangkitan kembali tulang ini akan membutuhkan energi ilahi yang tak terbatas. Alasan utamanya adalah karena dia menunggu cukup lama, dan dia juga bukan anak kecil lagi. Dia awalnya mencapai alam pengaturan formasi sendiri, jadi transformasi tulang yang berharga secara alami membutuhkan lebih banyak esensi ilahi. Dia dengan hati-hati mengalami perasaan ini dan diam-diam memahami segalanya. Gelombang energi yang kuat berfluktuasi di dalam tubuhnya, dan kemudian semuanya berkumpul menuju tulang di dadanya. Dia bisa mendengar darah mengalir ke seluruh tubuhnya, terutama di sekitar dadanya, di mana ada bola esensi darah. Itu berbeda dari yang lain dan berisi tulang itu, terus-menerus memberi makan dan membuatnya tumbuh. Saya berhasil menyelesaikan tulang ini di sini. Si Hao diam-diam menghitung dan mencapai kesimpulan ini. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Pohon matahari kuno berakar di sini. Ada terlalu banyak cairan api tanah di sini, dan cairan merah tua yang tak terbatas ini cukup untuk memungkinkan tulangnya terlahir kembali sepenuhnya. Begitu saja, 3 hari 3 malam berlalu. Si Hao merasa bahwa tulang itu sudah matang dan menjadi lengkap. Tidak, masih ada yang kurang. Meskipun ada begitu banyak cairan yang membara, itu bukanlah cairan dewa yang sebenarnya. Tanpa kualitas yang cukup tinggi, masih sulit untuk mendorongnya ke puncak dan mencapai bentuk akhir yang sempurna. Petik 2. Si Hao diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba bergegas ke bawah tanah. Kali ini, dia menggunakan teknik kunpeng dan terus terjun untuk mencari cairan spiritual yang lebih kaya yang dia butuhkan. Batang utamanya terlalu besar, dan akarnya terlalu panjang. Dia masih belum bisa mencapai dasar, tetapi dia melihat beberapa akar emas. Cairan ilahi. Si Hao tercengang. Di dekat akar emas itu, ada sebagian cairan merah tua yang melepaskan pancaran cahaya. Cahayanya menyilaukan dan tembus cahaya, dan aura yang dilepaskannya sangat menakjubkan. Dia dengan cepat bergegas untuk menyerap zat itu. Ketika dia dengan hati-hati memeriksanya, dia menemukan bahwa itu bukan cairan dewa, tetapi itu cukup dekat. Itu memiliki kekuatan ilahi yang menakjubkan.
Tidak banyak, dan ini semua adalah cairan berapi yang tercipta dari penghalusan akar emas. Si Hao tidak tahu zat apa itu, tetapi ketika dia menyerapnya, itu agak efektif. Dia bergegas ke bawah dan terus mencari lebih banyak. Meskipun tidak banyak, itu sangat ampuh. Akhirnya, dengan suara hong, si Hao menerobos permukaan laut. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan raungan yang keras. Seluruh tubuhnya bersinar, dan tulangnya berderak dengan suara pipa. Simbol oleh tulang makhluk tertinggi bersinar cemerlang di luar tubuhnya. Mereka membentuk cincin ilahi yang mengelilinginya. Mereka melayang di udara dan terus-menerus melepaskan energi abadi. Dia akan mengambil langkah terakhir melewati titik krusial. Tulang ini putih berkilau dan cemerlang. Simbol terukir di seluruh permukaannya. Sebagian teks surgawi muncul dengan sendirinya, itu akan menyelesaikan kelahirannya kembali. Si Hao berpikir hati-hati dalam hati. Dia membawa keluar kotak berharga interspatial dan berjalan melalui penghalang cahaya emas. Dia bergegas ke pohon Dewa Matahari, dan kemudian dia mendarat di cabang besar sebelum duduk di atasnya. Batang pohon itu tegak dan kuat. Pohon emas tampak seperti naga tua yang tertidur. Di sekelilingnya, setiap daun emas memiliki bintang kabur di atasnya. Itu bukanlah objek nyata, tetapi mereka mengandung kekuatan duniawi. Cepat atau lambat, mereka akan berubah menjadi bintang yang sangat hebat. Si Hao menerima dan mengirimkan sumber ilahi dari segala arah. Kali ini, dia menargetkan pohon Dewa Matahari ini, menyerap esensi dari batang pohon emas, daun, dan bintang-bintang besar yang saat ini sedang dirawat. Kabut warna-warni emas berputar-putar dan berkumpul menuju tubuhnya. Daerah itu sangat megah. Cahaya ilahi menjadi semakin cemerlang, menutupi dirinya di dalam. Itu membuatnya terlihat seperti dewa yang telah duduk di sana sejak zaman kuno, abadi dan abadi selamanya. Pada saat terakhir itu, pikiran si Hao menjadi benar-benar kosong. Dia merasa seolah-olah dia telah melompat keluar dari tubuhnya dan sedang mengamati transformasi tulangnya sendiri sebagai pengamat. Suara ledakan hebat terdengar di udara. Semua simbol keluar dari tulang itu dan terukir sendiri di udara. Mereka berkembang biak tanpa henti dan membentuk cincin, mendukung si Hao dan memberinya kekuatan luar biasa. Suara nyanyian mengguncang dunia ini. Pohon Dewa Matahari sepertinya beresonansi sebagai tanggapan. Yi, mungkinkah kitab suci abadi telah muncul di dalam Chaotic Ancient Palace itu? Di atas pohon kuno emas, seorang ahli tertinggi bergumam. Dia merasakan gejolak Dao Agung. Apa itu? Ada suara kitab suci yang diucapkan, seolah-olah tepat di samping telinga saya, namun saya tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Para jenius yang datang dari alam yang lebih tinggi semuanya terkejut. Mereka melihat ke arah langit dan meningkatkan kecepatan. Mereka ingin menjelajahinya. Tidak ada yang merasakan bahwa itu benar-benar datang dari bawah. Tulang makhluk tertinggi seorang pemuda telah terlahir kembali dan menyelesaikan transformasi terakhirnya. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu berlalu, simbol di sekitar tubuhnya menghilang ke dadanya. Setelah mengalami momen paling cemerlang, ia kembali menjadi damai. Dia memeriksa dirinya sendiri. Tulang makhluk tertinggi berwarna putih berkilauan. Itu telah sepenuhnya tumbuh kembali. Dan tidak lagi kekurangan. Tulisan suci ini, dia sangat terkejut. Setelah mengalami transformasi terakhir, simbol-simbol pada tulang digabungkan kembali, menjadi berbeda dan lebih dalam. Dia tidak bisa berkata-kata. Setelah terlahir kembali, semua simbol sepertinya telah terlahir kembali juga. Tulang yang lengkap ini begitu kompleks sehingga dia tidak bisa segera memahami semua yang ada di sana. Waktu yang tepat untuk menelitinya. Saya di alam pengaturan formasi dan perlu mengukir beberapa formasi pada daging saya. Mengapa saya tidak memilih ini saja? Petik 2. Sebelumnya,
Si Hao telah dipersiapkan untuk menggunakan teknik Kunpeng, kemampuan ilahi tangkai rumput, teknik Xuan Ni, dan lainnya. Namun, sekarang dia merasa bahwa lebih baik baginya untuk mempelajari tulang makhluk tertinggi dan mengukir formasi itu ke dagingnya. Hal-hal ini dapat diubah kapan saja. Jika dia merasa tidak pantas, dia bisa merevisinya. Apakah saya dipengaruhi oleh Dewa Willow? Saya mendengar mereka berkata bahwa bentuk manusia makhluk paling cocok untuk langit dan bumi, media yang cocok untuk Dao. Apakah ini mengapa saya ingin mengukir simbol tulang makhluk tertinggi di setiap inci dagingku, kata si Hao lembut. Dia mencapai kesimpulan ini setelah beberapa refleksi diri. Dia tiba-tiba melompat keluar. Dia mengubah arah dan duduk di atas daun emas besar di samping bintang yang saat ini sedang diasuh. Dia menyerap intinya dan mulai menyerang di leher botolnya. Ini adalah jenis kultivasi, sekaligus jenis isolasi. Dia mempelajari simbol-simbol di atas tulang makhluk tertinggi dan menganalisisnya dengan cermat. Dia terus-menerus memproduksinya dan kemudian mulai mengukirnya ke dalam dagingnya. Di saat berikutnya, tubuhnya menjadi berkilau dan gemerlap. Suara Dao terus-menerus terdengar. Setiap inci dagingnya berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni ilahi. Kemudian, mereka menjadi cemerlang dan mempesona, seolah-olah dia sedang menuju keabadian. Dia mengukir simbolnya sendiri di setiap inci tubuhnya. Bahkan organ internalnya menjadi sangat cemerlang. Cahaya ilahi berkilauan cerah, mengelilinginya dalam pancaran abadi. Tidak butuh waktu lama. Sehari dan malam kemudian, si Hao membuat kemajuan yang menakjubkan. Dia masuk ke tahap akhir dari alam pengaturan formasi. Alam kultivasi ini secara tepat membutuhkan seseorang untuk mengukir semua jenis simbol dan formasi di dalam tubuh untuk meningkatkan kekuatan seseorang, dan dia menerobos dalam waktu 1 malam. Si Hao membuka matanya. Dia tidak ingin maju terlalu cepat. Meskipun ada materi ilahi dalam jumlah besar di sini, jika dia terus naik, dia akan kehilangan pengalaman dan wawasan yang luar biasa. Jalan ini tidak bisa diburu-buru. Dia juga harus memperhatikan pemandangan di sisi jalan. Selain itu, ia merasakan perjuangan di atas berlangsung cukup lama. Dia juga harus naik. Jika dia menunggu lebih lama lagi, dia mungkin benar-benar kehilangan kesempatan di istana kuno caotik ini. Begitu dia berdiri, si Hao tampak luar biasa dan spiritual. Dia seperti makhluk abadi, dan ada semacam sikap menyendiri dalam dirinya. Namun, setiap gerakan yang dia lakukan disertai dengan kekuatan yang tak terbatas. Episode ke-512, dengan judul Tampilan Sederhana dari Seorang Guru. Langsung ke dalam alurnya. Yi, di mana 2 orang lainnya itu? Ketika si Hao kembali ke dunia nyata dan benar-benar menyelesaikan kelahirannya kembali, dia menyadari bahwa batu penyerang ilahi dan kupu-kupu kaisar di rambutnya telah menghilang. Dia melompat turun dari pohon dan membelah penghalang cahaya keemasan untuk turun ke magma di bawah. Dia melepaskan indera ketuhanannya untuk mencari mereka. Sebuah batu berkilau yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni merah mengalir keluar dengan gelombang besar magma merah. Batu pemukul ilahi itu penuh dengan kegembiraan. Itu telah melahap sejumlah besar benda spiritual selama beberapa hari terakhir ini, mengisi dirinya dengan spiritualitas. Jika orang lain melihatnya, mata mereka akan langsung menjadi merah karena keserakahan. Ini adalah bahan harta karun tertinggi tingkat atas. Itu menjadi semakin luar biasa. Cahaya berkilau mengalir di permukaannya. Dengan tinggal di sini untuk waktu yang lama, tidak perlu untuk memperbaikinya lagi. Itu akan menjadi harta karun tertinggi dengan sendirinya tanpa perlu memiliki bentukan apapun yang diukir di atasnya. Itu bisa menjadi senjata paling kuat itu sendiri. Si Hao melambai. Batu pemukul yang tembus cahaya dan hangat mendarat di telapak tangannya. Ini melepaskan bintik kemegahan yang brilian.
Semakin dia melihatnya, semakin dia terkejut. Itu bisa menjadi harta karun tertinggi di masa depan. Dia berkata dengan lembut. Dengan gerakan tangannya, itu dilemparkan ke dalam cairan merah tua. Daerah di bawah segera runtuh dan gelombang merah tak berujung mencapai tinggi ke langit. Batu penyerang ilahi mengeluarkan teriakan aneh. Sejumlah besar cahaya merah mencapai langit, menciptakan pemandangan yang benar-benar spektakuler. Itu mengguncang pantatnya karena terus memuji Si Hao dengan semua yang dimilikinya. Kakak, kaulah cahaya dalam hidupku, yang membimbingku melewati lautan berkabut menuju pantai, membuatku melampaui keduniawian. Dengan mengikuti Si Hao, mereka menuai manfaat dari peluang besar lagi dan lagi. Saat ini, itu tidak akan pergi bahkan jika dipukuli. Itu terus-menerus menjilatnya. Itu berubah menjadi batu kecil merah tua dan digantung di rambut Si Hao lagi. Di sisi lain, Kaisar Kupu-Kupu muncul. Itu melepaskan fluktuasi aneh. Itu menempel pada penghalang dan menyerap cahaya keemasan. Itu juga mendapat manfaat besar. Meski masih berupa kumbang emas, ada selaput tipis transparan di kedua sisi tubuhnya. Mereka seperti sayap tembus pandang, memungkinkannya terbang. Ada begitu banyak cairan api di sini. Jika saya tidak membawanya, itu akan sangat sia-sia. Sisi bocah jahat Si Hao benar-benar terungkap. Dia mulai ngiler terus-menerus. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya lagi, penduduk desa membutuhkannya, negara batu membutuhkannya, jadi prinsip yang dia kejar selalu, milikku, milikku, semua milikku. Dia membuka kotak perunggu berharga dan mengeluarkan Yue-chan yang sangat cantik. Dia menggunakan kotak berharga interspatial untuk menyerap cairan yang membara. Ini adalah pakaian putih peri Yue-chan adalah putih yang indah, elegan dan indah. Jenis kecantikan ini tidak termasuk dalam dunia manusia. Mereka yang melihat pemandangan ini tidak akan berani mempercayai apa yang mereka lihat. Chan-chan, aku mengumpulkan barang-barang untuk pernikahan kita. Saat kita kembali, mari kita melahirkan seorang anak yang memiliki garis keturunan terkuat. Si Hao menggodanya dan membelai dagunya yang putih berkilau. Suara gemuruh terdengar di udara. Gelombang merah membentang ke arah langit, cairan api tanah melonjak ke dalam wadah berharga dan esensi spiritual meresap ke tempat ini. Sayangnya, dunia yang berharga ini tidak terlalu besar. Ruangnya terbatas, tapi jumlahnya masih menakutkan. Anda harus memahami bahwa ini adalah cairan spiritual. Pada akhirnya, Si Hao menyegel Yue-chan di dalam kantong surga dan bumi. Cairan spiritual ini membara dan berbahaya. Panasnya sulit untuk ditahan, dan hanya kasing interspatial yang cocok untuk menahannya. Itu membuat Si Hao sedikit menyesal, karena kantong langit dan bumi lebih besar. Kita harus naik juga. Ada peluang besar di atas pohon emas. Si Hao membawa mereka bersamanya dan bergegas ke pohon kuno yang besar dan tak berujung. Pohon emas melepaskan sejenis kekuatan ilahi yang beriak. Terlepas dari apakah itu daun, cabang, atau kulit pohonnya, itu semua adalah harta yang tak ternilai harganya. Setiap bagian yang jatuh akan mengandung energi ilahi. Sayangnya, itu kokoh dan tidak bisa mati, jadi sulit bahkan untuk sepotong kulit kayu keemasan untuk jatuh. Semakin tinggi dia naik, Si Hao semakin tercengang. Pohon kuno ini terlalu luar biasa, terutama daun keemasannya, yang masing-masing menopang dan memelihara sebuah bintang. Ini adalah legenda sejati. Batu pemukul ilahi berteriak dengan waspada. Mungkin bisa dikatakan bahwa legenda sedang dimainkan. Begitu, pohon kuno ini sedang mengalami kelahiran kembali dan tidak bisa dianggap sebagai pohon matahari lagi. Itu melampaui dirinya sendiri dan saat ini berkembang menjadi pohon dunia. Batu penyerang ilahi berbicara. Si Hao tercengang. Apakah itu akan menciptakan dunia lain?
Dia juga merasa bahwa ini telah lama melampaui kekuatan yang seharusnya dimiliki pohon matahari kuno. Pohon emas yang sangat besar ini sangat besar dan abadi, seolah-olah sedang menciptakan langit dan bumi sendiri. Di masa lalu, pohon kun telah menjadi pohon dunia, yang menghubungkan semua wilayah. Itu adalah jembatan antara manusia dan dewa, tapi sayangnya itu jatuh saat pertempuran hebat. Setelah waktu yang lama berlalu, akankah pohon emas kuno ini juga menjadi pohon dunia? Aku tidak bisa mengunyahnya. Biarpun aku bisa, aku tidak akan bisa mencernanya. Batu penyerang dewa itu bingung. Ia mengunyah dengan suara kongci-kongci dalam waktu yang lama, tetapi kulit pohon emas itu tidak bergerak sedikit pun. Itu hanya bisa melahap zat jenis tanah atau batu. Ia mengira bahwa karena kulit pohon emas dekat dengan logam, ia mungkin bisa memakannya, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Kupu-kupu kaisar bersinar. Rasanya lebih khawatir bahwa pohon dunia ini yang sedang berubah. Sayangnya, ada roh di pohon ini. Itu melepaskan kemegahan suci dan melakukan perlindungan diri, mencegah daunnya dikunyah. Ini adalah obat ilahi. Jika sepotong bisa dimakan, maka itu akan menjadi kesempatan alami yang bagus. Si Hao memanjat sambil mencoba melepaskan bidak. Sayangnya, pohon ini abadi dan sulit ditebang. Meskipun kaisar kupu-kupu menantang surga, ia masih dalam bentuk larva. Saat hinggap di atas daun yang lembut, ia hanya bisa menyerap sedikit sumber kemegahan emas untuk menyehatkan dirinya sendiri. Namun, ini masih cukup untuk membuat si Hao terkejut. Dia bisa merasakan kekuatannya menjadi sedikit lebih kuat. Selaput di sekitar tubuh kutu emas menjadi semakin berkilau dan gemerlap. Sayang sekali, jika kupu-kupu kaisar bisa memakan pohon matahari, maka pohon itu pasti akan berubah. Dia berkata dengan lembut, "Cepatlah ke atas. Ini adalah pohon dunia. Lupakan Chaotic Ancient Palace, hanya pohon ini saja yang merupakan salah satu kekuatan alam terbesar di dunia. Mungkin menghasilkan hal-hal seperti buah dunia. Jika kita bisa mendapatkannya, maka surga menantang," kata batu pemukul ilahi. Si Hao tergerak. Dia dengan cepat bergegas. Pohon ini menembus awan dan masuk ke langit. Daun emas bisa menopang gunung. Seolah-olah mereka memasuki dunia dongeng. Membuat orang lain merasa seolah-olah semuanya sedikit tidak nyata. Si Hao meningkatkan kecepatannya. Ketika dia melihat bahwa kaisar kupu-kupu dapat menyerap sedikit kemegahan ilahi, dia meninggalkannya di bawah untuk menyerapnya perlahan. Mungkin itu mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos. Setelah melanjutkan selama beberapa hari, si Hao dan batu pemukul ilahi tidak tahu seberapa jauh mereka telah bepergian. Mereka merasa seolah-olah sudah meninggalkan wilayah ini. Meskipun mereka tidak bisa terbang dan hanya bisa berlari, mereka masih menempuh jarak yang sangat jauh. Cahaya 5 warna menyala. Artefak magis tiba-tiba muncul. Itu menyerang di belakang kepala si Hao dengan ganas dan akurat. Itu adalah tanduk rusa yang mengandung kekuatan seorang ahli tertinggi. Si Hao dengan ringan menggeser tubuhnya, dengan terampil bergerak ke samping. Dia melihat rusa 5 warna, dan saat ini, dia telah berubah menjadi bentuk manusia. Dia penuh dengan niat membunuh. Inilah individu yang menyerang. Kamu lagi. Si Hao sudah pernah bertemu sebelumnya. Kamu cukup berani. Anda bahkan bukan ahli tertinggi, namun Anda berani datang ke sini. Jika Anda menyerahkan semua harta magis Anda, saya akan meninggalkan Anda dengan hidup Anda. Rusa 5 warna itu sangat lugas dan tidak menyembunyikan niatnya. Kenapa harus saya? Si Hao bertanya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ini sebenarnya adalah medan perang kuno. Ada beberapa makhluk yang datang ke sini di zaman kuno. Ada beberapa sisa kerangka di batang dan cabang pohon, dan bahkan lebih banyak lagi yang bertumpu pada daun keemasan, menciptakan pemandangan yang agak aneh.
Ini jelas merupakan pohon dewa, namun ada pemandangan yang mengerikan di sini. Kultivasi adalah pertarungan itu sendiri. Yang lemah memangsa yang kuat. Saya adalah ahli tertinggi, dan Anda adalah penggarap pengaturan formasi yang tidak penting. Kata rusa 5 warna acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia dengan ringan menunjukkan. Tanduk rusa itu kembali dan dengan cepat membesar. Itu menyebarkan cahaya ilahi 5 warna, menenggelamkan si Hao di bawahnya. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dada si Hao bersinar, dan kemudian hamparan simbol misterius muncul, berubah menjadi cincin cahaya dan mengelilinginya di dalam. Kekuatan rusa 5 warna tidak bisa menembusnya, dan tanduk rusa itu benar-benar mulai pecah. Kekuatan macam apa ini? Rusa 5 warna itu heran, menolak untuk percaya apa yang dilihatnya. Si Hao sangat tegas. Dia berubah menjadi pelangi ilahi dan bergegas. Simbol di sekitarnya membentuk cincin ilahi, mengelilinginya dan mencegah semua serangan mendarat di tubuhnya. Rusa 5 warna mengaktifkan teknik berharganya lagi. Pada akhirnya, mereka semua benar-benar larut, tidak mampu menembus penghalang cahaya. Selain itu, si Hao segera menutupi tubuhnya dengan simbol. Mereka seperti tulisan suci, yang sepenuhnya memperlihatkan misteri mereka yang dalam. Mereka menyerang dengan kekuatan ilahi tertinggi. Rusa 5 warna itu tercengang. Ini hanya ahli pengaturan formasi, namun kekuatan ilahinya sebanding dengan ahli tertinggi. Namun, mengapa teknik yang berharga ini membuatnya merasa sangat takut? Dia berbalik dan pergi. Untuk seorang ahli tertinggi, lari dari pembudidaya Formation Arrangement Realm adalah penghinaan yang luar biasa. Namun, saat ini, dia tidak bisa mengkhawatirkan hal itu. Indra ilahi dari seorang ahli tertinggi tajam, memungkinkan mereka untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Mereka memiliki jenis naluri yang tak terduga. Dia merasa bahwa jika dia tidak mundur sekarang, pasti ada bahaya kematian di bawah serangan ini. Namun, reaksinya terlalu lambat. Kedua belah pihak terlalu dekat, dan karena dia terlalu percaya diri sebelumnya, sulit baginya untuk segera pergi. Selain itu, kecepatan si Hao terlalu cepat, dan teknik berharga ini juga dapat mengganggu indera rusa 5 warna. Ketika dia mendekat, dia bahkan bisa menghilangkan perasaan ilahi itu. Itu segera ditutupi oleh kekuatan kemampuan misterius ini. Tidak, dia berteriak dengan keras. Simbol pelindung tubuh di sekitarnya telah musnah. Beberapa artefak berharga muncul dari tubuhnya satu demi satu, tetapi pada akhirnya, mereka masih benar-benar hancur. Mereka seperti kayu busuk sebelum cahaya ilahi itu dan langsung meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia penuh ketakutan. Mereka dipisahkan oleh alam kultivasi yang hebat. Dia belum pernah mendengar tentang pembudidaya Formation Arrangement Realm yang mampu menyerang ahli tertinggi sebelumnya kecuali mereka menggunakan beberapa jenis harta rahasia. Ini mematahkan penalaran normal, ini makhluk tertinggi tahap awal. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia melepaskan raungan panik dan mencoba untuk berjuang bebas. Kemudian, simbol-simbol ini turun, menutupi dirinya di dalam. Tubuhnya terus-menerus layu, dan kemudian dia dibakar. Pada akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempat ini. Orang aneh. Batu penyerang ilahi bergumam. Si Hao berpikir lama. Keyakinannya pada simbolnya sendiri meningkat dengan jumlah yang besar. Itu bahkan lebih kuat dari yang dia pikirkan. Rusa 5 warna sedang mencari sisa-sisa di medan perang kuno ini. Karena tidak cukup kuat, itu selalu tertinggal di belakang yang lain. Namun, cukup berhati-hati. Itu tidak pernah diharapkan untuk bertemu si Hao. Dia ingin memanfaatkan lawan yang lemah, namun pada akhirnya, dia mati. Setelah bergegas melewati medan perang kuno ini, kabut emas di atas memenuhi udara.
mereka menjadi semakin misterius. Beberapa daun sebenarnya memiliki bangunan yang berdiri tegak. Ini ditinggalkan oleh beberapa orang kuno. Selain itu, ada beberapa patung batu juga. Semuanya dibangun di atas batang pohon emas dan daun besar. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Saya sudah sampai. Si Hao akhirnya melihat Chaotic Ancient Palace. Itu tepat di atasnya. Dia telah mencapai puncak pohon emas. Pada saat yang sama, dia melihat beberapa sosok. Mereka bergerak di sekitar gunung ilahi di sebelah istana kuno dan bertempur dengan sengit. Ada gunung. Si Hao tercengang. Kekacauan prima melonjak. Gunung ini tidak jelas. Aura yang kuat mengelilinginya. Ini adalah gunung dunia yang dihasilkan oleh pohon dunia. Itu adalah ciptaan alam yang luar biasa. Cepat pergi. Batu penyerang ilahi berteriak. Episode ke-513, dengan judul Gunung Dunia. Langsung ke dalam alurnya. Gunung dunia berwarna coklat tua. Saat berjalan di permukaannya, orang bisa merasakan betapa kokohnya itu. Ada juga perasaan berdiri di luar angkasa. Gunung itu muncul di atas gunung emas. Bintang menghiasi dedaunan di dekatnya. Berdiri di sini terasa seperti menatap langit berbintang yang tak terbatas dan jauh. Seolah-olah dia berada di ujung dunia. Suci, biarkan aku gila di sini. Batu pemukul ilahi segera melemparkan dirinya ke atas dan dengan panik melahap segalanya. Ketika melihat gunung dunia, sepertinya dia baru saja menemukan sumber dari semua kehidupan. Sial, bunga api terbang kemana-mana. Batu pemukul ilahi berteriak dengan sedih. Ia tidak bisa mengunyahnya sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat dan abadi itu, masih tidak bisa melakukan apapun pada gunung dunia. Gunung batu ini terlalu keras. Dari sudut pandangnya, jika bisa melahap sepotong, itu akan memungkinkannya berkembang ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia kemudian akan memiliki hukum alam paling mendasar di dunia ini di dalam dirinya. Ini adalah bahan yang tak ternilai harganya, dan bahkan bisa dianggap sebagai harta karun tertinggi. Gunung dunia sulit ditemukan di seluruh dunia. Sepotong hanya dapat ditemukan ketika langit terbuka. Dari sudut pandang tertentu, gunung ini tak ternilai harganya. Itu bisa menghancurkan dunia dan menghancurkan semua makhluk hidup. Ini adalah inti harta karun tertinggi yang kacau bahkan sebelum disempurnakan. Jika seseorang dengan sungguh-sungguh memperbaikinya dan mengukir dao seseorang, menggabungkannya dengan hukum alam dasar gunung dunia, tidak akan ada yang tidak bisa dihancurkan oleh gunung ini. Semuanya akan hancur di bawah kekuatannya. Legenda mengatakan jika sepotong seukuran kuku dihapus dari gunung dunia, itu masih cukup untuk menghancurkan gunung yang sebenarnya. Bobotnya sulit dibayangkan. Gunung ini sangat aneh. Ketika orang lain mendekatinya, mereka kadang-kadang akan hancur menjadi pasta berdarah karena kekuatannya yang luar biasa, dan kadang-kadang, itu akan benar-benar damai dan memberi makan semua makhluk. Saat ini adalah fase damai. Beberapa orang masuk dan pergi, dan dari waktu ke waktu, suara keras bisa terdengar dan cahaya ilahi melonjak. Semua jenis artefak berharga sedang diaktifkan. Ada orang-orang yang bertempur dengan sengit, dan ada orang lain yang menggunakan senjata untuk menebas gunung dunia untuk mengambil bidak. Tidak peduli seberapa kecil bidak itu, jika mereka menyempurnakannya menjadi artefak magis, itu akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Sayangnya, saat artefak berharga terbang dan mengeluarkan suara keras, gunung dunia tetap abadi. Sulit untuk merusaknya sedikit pun. Bahkan artefak ilahi tidak bisa melakukan apapun. Jika mereka menyerang dengan paksa, mereka sendiri mungkin akan hancur. Ini adalah gunung dunia, inti harta karun tertinggi yang benar-benar kacau. Sulit bagi apapun untuk merusaknya. Ini adalah gunung dunia yang menemani pohon tua, dan sekarang, pohon matahari kuno itu datang untuk tinggal di sisinya.
Batu pemukul ilahi sampai pada kesimpulan ini. Ini membuat mata orang lain menjadi merah. Terlepas dari apakah itu pohon emas kuno atau gunung dunia, itu sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila. Si Hao tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Bahkan ahli tertinggi pun tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Mengapa Dewa Willow dan pagoda kecil belum kembali? Dia bertanya dengan lembut. Dia sangat menyesal karena mereka tidak ada di sini. Jika tidak, kedua hal ini tidak akan luput dari mereka. Lupakan yang lain, hanya gunung dunia ini saja mungkin sudah cukup untuk membuat pagoda kecil menjadi gila. Ini adalah harta karun tertinggi, yang mirip dengan dirinya sendiri. Sebagai bahan alami, bahkan mungkin bisa mengembalikan tampilan aslinya. Kabut di gunung ini sangat lebat. Sosok manusia muncul di mana-mana, dan dari waktu ke waktu, pertempuran hebat akan meletus. Ada individu yang diam-diam memburu lawan mereka juga. Meski gunung ini bagus, tidak ada cara untuk membawanya pergi. Tidak ada gunanya memperebutkan itu di sini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia memperhitungkan bahwa bahkan pagoda kecil pun tidak dapat sepenuhnya melahap gunung ini dan harus memperbaikinya secara perlahan. Mungkin ada beberapa barang di gunung ini. Mereka ingin lebih dekat dan itulah mengapa mereka memutuskan untuk bertarung. Jika tidak, mengapa mereka mengambil risiko begitu besar? Kata batu pemukul ilahi. Si Hao mengangguk. Dia diam-diam maju menuju puncak gunung. Gunung ini sangat besar. Bahkan dengan kecepatannya, dia harus menempuh perjalanan yang cukup lama. Yi, kamu masih hidup. Suara heran terdengar. Kabut di pegunungan menjadi semakin lebat. Ada energi kacau yang mengambang di sekitar yang membuat seseorang merasa tercekik. Beberapa sosok melintas. Mereka justru para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi. Kelompok mereka telah terpencar-pencar, dan mereka tampaknya berada dalam kondisi yang agak menyedihkan karena mereka berjuang melawan para ahli tertinggi di sini. Si Hao melihat Zhou Yun, Xuan Ming, Sui Yue, Lan Yu dan yang lainnya. Beberapa mengerutkan kening, dan beberapa tersenyum. Reaksi mereka semua berbeda. Cepatlah, ular berkepala 9 dan pohon darah besi kuno telah menyusul. Mereka sangat ganas. Hong Huang mengingatkan. Orang-orang ini segera melewatinya, menghindar ke samping. Mereka masih dirugikan saat mereka bertarung. Darah sudah lama tertumpah. Tentu saja, ada individu yang jatuh di pihak ahli tertinggi juga. Si Hao menghindari mereka, tidak mengikuti parti mereka dan malah terus menuju ke puncak gunung. Dia sudah mencium aroma samar yang sangat menyegarkan pikirannya dan memancarkan vitalitas. Dia sepertinya agak berani naik sendirian. Dia benar-benar mencari kematian. Zhuo Yun melarikan diri sambil tertawa dingin. Hati-hati, berbahaya di atas sana. Lan Yu berteriak memperingatkan. Begitu dia mendekati puncak gunung, Si Hao memperhatikan Bigu, Zhao Qi, dan yang lainnya. Mereka semua memegang harta rahasia di tangan mereka saat berperang melawan orang lain. Namun, para ahli tertinggi melebihi jumlah mereka. Orang-orang ini bertarung sambil mundur, akhirnya melarikan diri. Mereka mencoba mengganggu para ahli tertinggi agar tidak melakukan apa yang mereka inginkan. Si Hao akhirnya melihat apa yang ada di sini yang membuat semua orang bertarung dengan intens. Bahkan mata jenius dari alam yang lebih tinggi menjadi merah karena keserakahan, apalagi yang seperti ular berkepala 9. Ada sekuntum bunga di gunung dunia. Itu memancarkan kemegahan keemasan dan menebarkan keharuman yang menyenangkan. Mereka yang mencium baunya merasa sangat nyaman. Bunga ilahi yang dihasilkan oleh pohon emas kuno. Si Hao segera mengerti. Jika dibiarkan dewasa, mungkin bisa menghasilkan buah dunia. Batu penyerang ilahi juga berteriak dengan aneh. Mereka akhirnya menemukan jenis objek ini.
Salah satu cabang pohon matahari menjulur ke atas, menghasilkan sekuntum bunga yang bertumpu sempurna di puncak gunung dunia ini. Tingginya beberapa zang. Itu berputar dengan pancaran keemasan yang cemerlang. Cukup aneh. Di tempat lain, daun pohon matahari sangat besar dan bisa menopang gunung, namun di sini, jelas jauh lebih kecil, dan bahkan bunganya seperti ini, tidak lebih besar dari batu kilangan. Hukum alam gunung dunia pasti telah mempengaruhinya, kata batu pemukul ilahi. Beberapa ahli tertinggi berdiri di sini, melindungi bunga ini. Mereka semua mengangkat kepala dan melihatnya. Mengapa tidak ada orang yang mencoba memetiknya? Meskipun itu bukan buah dunia, bunga dewa matahari jenis ini memiliki esensi yang tak terbatas. Jika seseorang memakannya, tubuhnya akan direkonstruksi sepenuhnya dan mengalami transformasi yang tak terbayangkan. Si Hao dengan hati-hati mengamati tempat ini, memperhatikan bahwa ada banyak tanda berdarah di tempat ini. Ada juga mayat di sini yang sepertinya telah dibacok sampai mati dengan senjata tajam. Bunga ini agak aneh. Dia sampai pada kesimpulan ini. Kalau tidak, mengapa tidak ada orang lain yang mencoba memetiknya dan hanya menjaganya seperti ini? Si Hao memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia mengeluarkan tanduk rusa yang baru saja dia dapatkan, dan kemudian dia dengan cepat mengubah arah dan menyingkir. Ketika tanduk rusa 5 warna terbang menuju bunga dewa matahari dan hendak memotongnya, bunga emas itu dengan lembut bergoyang dan mengirimkan rantai ketertiban yang menakutkan, memotong tanduk rusa. Si Hao tercengang. Tanduk rusa ini adalah harta karun, namun tidak tahan satu pukulan pun. Itu hancur begitu mendekati bunga emas. Pantas saja tidak ada yang berani memetik bunga itu. Bocah, bahkan orang sepertimu berani ikut campur. Seorang ahli tertinggi berbalik dan bergegas ke arahnya. Apakah itu matang lagi? Cairan emas akan mengalir keluar. Seseorang berteriak ketakutan. Kelopak bunga Sun God Flower berukuran batu kilangan dilepaskan. Cairan emas mengalir ke bawah dan akan turun. Ada 3 tetesan, dan masing-masing berukuran sebesar buah mata naga. Cahaya keemasan bersinar terang dan aroma manis tercium di udara. Ini pasti cairan ilahi yang bisa membawa seseorang kembali dari dekat kematian. Meskipun mereka tidak bisa memetik bunga, mereka masih bisa menunggu di sini sampai cairan emasnya jatuh. Hong! Artefak magis bergemuruh, dan cahaya berharga muncul dari semua sisi. Bigu, Zhaoqi, Lan Yu, Ying Ying, dan 10 atau lebih pemuda dan wanita lainnya muncul. Mereka mengambil tindakan bersama untuk menyerang dan mengganggu. Selain itu, pihak ahli tertinggi juga menjadi gelisah. Mereka semua membawa artefak berharga mereka. Mereka menduduki wilayah ini dan ingin mengambil lebih banyak tetes cairan dewa. Generasi muda, 2 tetes pertama diambil oleh kalian semua, namun kalian masih belum puas. Semut emas ungu mencibir. Itu sangat kuat. Dengan satu gerakan, ruang itu sendiri mulai terdistorsi. Cairan emas itu milik siapapun yang mendapatkannya lebih dulu. Zuo Yun mencibir dan berkata, Si Hao mengetahui dari kata-kata mereka bahwa bunga ini melepaskan 2 tetes cairan ilahi sebelumnya, dan tetesan itu disita oleh anak-anak muda itu. Sementara itu, para ahli tertinggi pergi ke istana kuno Chaotic, dan karena itu melewatkan kesempatan ini. Istana yang kacau itu sangat berbahaya. Beberapa ahli tertinggi meninggal, dan mereka kemudian mundur ke tempat ini. Ingin mati. Para ahli tertinggi ini mengambil tindakan, menyerang Zuo Yun dan yang lainnya. Si Hao, kemarilah dan bergabunglah dengan pihak kita. Hong Huang berteriak. Si Hao bergerak agak lambat. Dia tidak mempercayai orang-orang ini. Sebelumnya, ada beberapa yang secara diam-diam mengambil tindakan terhadapnya, mencoba mencuri koper interspatial miliknya yang berharga. Justru individu-individu itulah yang membuatnya jatuh ke pohon emas.
Hong. Pertempuran yang sangat kacau balau terjadi. Cairan emas sudah hampir jatuh, dan mata semua orang memerah. Mereka semua bergegas maju. Ada beberapa yang terlalu cemas dan sudah melompat keluar, mengaktifkan kuali giok mereka untuk menangkap tetesan itu. Rantai Divine terbang keluar dari bunga ilahi itu, segera menghancurkan beberapa artefak magis dan bahkan memotong seorang ahli tertinggi. Kamu benar-benar sesuatu. Apakah kami membawamu ke laut tanpa hasil? Anda bahkan tidak bisa berkontribusi sedikit. Kamu masih tidak akan mengambil tindakan. Seseorang berteriak dengan suara rendah. Si Hao berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah milik mereka yang diam-diam mengambil tindakan terhadapnya. Terlepas dari ini, wajah Zhao Qi, Zhuo Yun, dan yang lainnya menjadi sedih. Ekspresi mereka tidak ramah. Bahkan ada beberapa yang ingin mendorongnya keluar untuk memblokir ahli tertinggi. Kami menghadapi musuh besar. Jangan menjadi berantakan. Lan Yun dengan ringan berteriak. Hong. Pohon darah besi kuno mengirimkan tombak ilahi seperti akar yang membelah. Kepala besar ular berkepala 9 masing-masing memancarkan cahaya ilahi. Mereka juga membantai dengan gila-gilaan. Kamu benar-benar berani mengambil tindakan terhadapku. Si Hao tidak pernah memiliki niat untuk bergabung dengan mereka, dan seseorang benar-benar ingin secara sembunyi-sembunyi mengambil tindakan terhadapnya, mendorongnya menuju ular berkepala 9 untuk bertindak sebagai perisai. Saat ini, seluruh tubuhnya bersinar. Dia masih berkultivasi pengaturan formasi dan tidak mengenakan pakaian perang yang tidak bisa binasa. Namun, ada energi mengerikan yang meletus. Di sekitar si Hao, cincin yang terbuat dari simbol muncul, mengelilinginya di dalam. Dia bergegas menuju salah satu orang di belakangnya. Artefak berharga meledak, dan setelah teriakan alarm berbunyi, dia menangkap salah satu laki-laki itu. Kemudian, dia melemparkan orang itu ke arah raksasa emas. Orang itu berteriak dengan keras. Sayangnya, ketika orang ini mendarat di dalam ahli tertinggi, dia segera ditampar oleh raksasa emas, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Kemudian, naga biru meraung, menggunakan lonceng perunggu untuk menghancurkan tubuhnya yang melindungi harta rahasia. Kemudian, akar pohon darah besi kuno dipotong, menusuknya sampai mati. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Sui Yue, Bigu, Hong Huang dan yang lainnya semuanya tercengang. Kamu berani bertindak secara acak. Zhuo Yun, Zhao Qi, dan yang lainnya meraung. Mereka semua mengambil tindakan terhadapnya. Kamu adalah orang-orang yang berkomplot melawan saya dulu, jadi jangan salahkan saya karena mengambil tindakan. Zhuo Yun, Zhao Qi, ingin mencoba saya. Si Hao sangat tenang saat dia melihat orang-orang ini. Berani sekali. Seseorang mencaci dan mengulurkan tangan. Di saat yang sama, Zhuo Yun juga menyerang dengan penuh kebencian. Itu karena di belakang si Hao, semut emas ungu dan singa perak juga bergegas membunuh. Sebuah teriakan ringan terdengar. Kekosongan menjadi tidak jelas. Simbol di tubuh si Hao keluar. Tidak mungkin menghindari mereka, karena mereka terlalu cepat. Mereka bergegas keluar dan mengepung individu di depannya, menyebabkan dia berteriak. Semua orang tercengang. Individu itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Lengan Zhuo Yun juga jatuh. Darah mengalir keluar. Lengan itu telah berubah menjadi ringan dan benar-benar lenyap. Dia mundur karena terkejut. Wajahnya sangat pucat. Sangat aneh. Ahli tertinggi di belakang juga menggigil dalam hati. Mereka tidak menyerangnya begitu saja. Cairan emas itu jatuh. Seseorang berteriak ketakutan. Semua orang bergegas maju bersama. Mereka semua menunjukkan teknik berharga mereka untuk merebut tetesan cairan dewa itu. Daerah ini meletus dengan cahaya yang cemerlang. Si Hao berjalan.
Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keberuntungan yang gemilang. Simbol menutupi dirinya, membentuk penghalang cahaya yang melindunginya dari segalanya dan langsung menuju ke depan. Sebuah hong berbunyi. Serangannya menghantam raksasa emas, menyebabkan dia terhuyung ke samping. Dia dengan paksa bergegas melewati pusat semua orang. 3 tetes cairan berharga mendarat di dalam kuali batu giok. Seseorang berteriak kegirangan dan ingin mengambilnya, tetapi segera setelah itu, senyumnya membeku. Lengan Si Hao bergerak, dan simbol muncul. Mereka mengepung kuali batu giok dan dengan paksa menuntunnya ke tangannya. Episode ke-514, dengan judul Reinkarnasi. Langsung ke dalam alurnya. Kuali batu giok putih murni hanya sebesar kepalan tangan. Di dalamnya, 3 tetes cairan emas bergulung-gulung. Mereka berputar dengan cahaya warna-warni yang cemerlang. Kabut emas berhembus dan aroma harum memenuhi udara. Si Hao menangkapnya dengan satu gerakan. Setelah mengendus, dia segera merasa seolah-olah dia memiliki sayap dan bergegas ke langit. Tubuhnya terasa ringan dan riang. Mengikuti suara kuangdang, kuali itu ditutup, lalu dia cepat-cepat menyimpannya. Hal ini menyebabkan bau memabukkan yang bahkan tidak bisa dilawan oleh ahli tertinggi pun. "Kamu berani!" Teriakan keras terdengar. Di saat yang sama, seberkas cahaya hijau menyerang. Itu menembus kabut dan meretas tubuh Si Hao. "Sial!" Si Hao menunjukkan dengan tangannya. Simbol meletus, membentuk perisai perak. Itu bertabrakan dengan lampu hijau, segera menyebabkan percikan bersinar dengan megah. Ini adalah Vingos. Namanya berasal dari serangan tak terduga yang muncul dan menghilang secara acak, serta kekuatan ilahi yang kuat. Warnanya hijau tua dan penuh kelembaban. Tubuhnya seperti naga kiyu yang tebal dan kuat. Itu adalah ahli tertinggi tipe tumbuhan lain seperti pohon darah besi kuno. Tanaman merambat yang terulur penuh dengan cahaya warna-warni hijau tua. Itu seperti pedang cahaya yang ditebas. Namun, itu diblokir, tidak dapat melukai tubuh Si Hao sedikit pun. Itu berubah menjadi simbol sebelum menghilang. "Aohou!" Di sampingnya, suara gemuruh merobek udara. Raksasa emas sangat marah. Simbol menutupi langit. Energi darah emas melonjak, seolah-olah tungku besar sedang terbakar. Itu memenuhi langit. Tubuh raksasa emas benar-benar luar biasa. Itu bisa menaikkan puncak gunung dan membawanya bersamanya. Namun, barusan, itu dibanting oleh Si Hao, dan akibatnya kehilangan lokasi strategisnya, menyebabkannya kehilangan cairan Dewa Matahari. Tubuh Si Hao berkedip dengan cahaya gelap. Dia bergabung bersama dengan sosok hitam seukuran kepalan tangan dan mengenakan pakaian emas yang tahan lama. Itu benar-benar membungkusnya. Dia berhati-hati, tapi dia tidak mundur. Dia mengirim tinju yang menghancurkan ke arah itu. Hong! Kedua belah pihak bertabrakan. Suara yang luar biasa ini terdengar di telinga semua orang. Seolah-olah gelombang yang mengamuk menghantam pantai, seolah-olah mereka dengan marah melonjak ke langit. Bumi besar bergetar. Raksasa emas mundur. Tinjunya berlumuran darah, dan pijakannya tidak stabil. Setiap kali kakinya turun, mereka akan membuat tanah bergetar ringan. Bisa dilihat betapa hebatnya kekuatan itu. Jika mereka berada di wilayah pegunungan lain, tanah akan terbelah lama, dan pegunungan akan runtuh. Semua orang sangat khawatir. Bagaimana pemuda yang lembut dan cantik ini begitu kuat? Dia meledakkan raksasa emas ke belakang dan mendaratkan pukulan berat padanya. Itu sangat mencengangkan. Kali ini, Si Hao tidak menggunakan tulang makhluk tertinggi, karena dia sudah tahu kira-kira betapa hebatnya kekuatan tulang itu. Lebih baik menyimpannya sebagai kartu truf daripada membiarkan orang lain melihatnya sepenuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Itu adalah harta karun yang luar biasa dari zaman kuno. Para jenius dari alam yang lebih tinggi berteriak ketakutan.
Mereka sangat terkejut. Pengetahuan dan pengalaman mereka sangat luas, sehingga beberapa mata mereka langsung berbinar. Alat pertempuran jenis ini sangat langka, dan saat itu adalah harta karun yang penting. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin langka. Tidak heran dia bisa melawan ahli tertinggi di alam pengaturan formasi. Dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tangan, dia bisa menembus belenggu dan meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Petik 2. Zhao Qi berkata dengan lembut. Matanya berkedip-kedip. Ketika Si Hao menunjukkan tekniknya yang berharga sebelumnya dan simbol tulang makhluk tertinggi membentuk cincin ilahi di sekelilingnya, tidak ada yang melihatnya. Sekarang, ada beberapa orang yang salah paham, berpikir bahwa itu adalah kekuatan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Rumor mengatakan bahwa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dapat mengukir semua jenis formasi dan juga dapat menggabungkan teknik berharga untuk menampilkan metode yang paling kuat. Ada beberapa yang secara alami mengira mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, mereka tidak tahu bahwa tubuh emas yang tidak bisa hancur rusak dan formasi di atasnya tidak dapat ditampilkan. Semua kekuatan berasal dari kekuatan tulang makhluk tertinggi Si Hao. Tangkap dia. The Ghost Fiend paling membencinya. Itu langsung mengambil tindakan. Kuali gioknya yang berisi 3 tetes cairan emas sebenarnya disita oleh Si Hao. Dalam sekejap mata, ia mengeluarkan bunga hitam pekat. Kabut hitam memenuhi udara dan mengelilingi tempat ini, membuat segalanya menjadi tidak jelas. Ruang di sekitar mereka bahkan mulai berubah. The Ghost Fiend menyerang, melepaskan metode supernaturalnya. Ini terus-menerus mengirimkan tanaman merambat melalui kabut hitam untuk melepaskan serangan tersembunyi terhadap Si Hao. Kemegahan ilahi bersemi. Suara peng-peng terus-menerus meletus. Si Hao terus-menerus mengambil tindakan, bertabrakan dengan pohon anggur itu. Membunuh. Silver Lion, Golden Crows, dan lainnya semua mengambil tindakan. Semua jenis harta rahasia dibawa keluar saat mereka menyerang. Semua jenis lampu warna-warni berkedip-kedip, dan mereka semua ingin membunuh Si Hao dan merebut kembali cairan emas itu. Selain itu, Xuan Ming, Bigu, dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Mereka semua mengeluarkan harta rahasia mereka untuk bergabung di medan perang ini. Cahaya ilahi segera menari-nari dan artefak berharga melonjak ke langit. Pertempuran besar yang kacau terjadi di sini. Si Hao berada tepat di tengah-tengah semuanya, tapi dia tidak bertahan. Dia menunjukkan teknik. Selain melepaskan petir, Xuan Ni juga bisa mengeluarkan kabut. Xuan Ni tua di desanya ketika dia masih muda menggunakan teknik ini sebelumnya. Selain itu, jenis kabut ini sangat unik. Jika seseorang terjebak di dalam, tidak peduli seberapa tajam matanya, mereka tidak akan bisa melihatnya, dan karena itu dipaksa ke dalam keadaan pasif. Kaca. Si Hao mengambil tindakan. Petir ungu keemasan meletus, menyerang semua sisi tanpa membedakan antara siapa mereka mendarat. Tempat ini segera tertutup petir. Semua jenis pancaran listrik terjalin, dan banyak orang meraung marah. Kabut melonjak, menutupi tempat ini dalam sekejap mata. Seperti yang diharapkan, kabut ungu ini mirip dengan kabut hitam Vingos. Itu membuat semua orang bingung dan buta, menyebabkan mereka merasa agak takut. Bahkan indera ilahi dan spiritual mereka dimeteraikan. Itu sangat aneh. Sial. Akibatnya, medan perang menjadi semakin kacau. Semua orang berusaha melindungi diri mereka sendiri, tidak membiarkan orang lain mendekati mereka. Mereka semua menunjukkan teknik berharga yang kuat dan menggunakan harta misterius untuk melindungi diri mereka sendiri. Sial. Artefak magis bertabrakan dan percikan terbang kemana-mana. Ah! Seseorang berteriak dengan sedih. Bau darah memenuhi lubang hidung. Darah memercik tinggi ke udara. Jelas bahwa seseorang telah terbunuh dalam pertempuran ini.
Medan perang menjadi lebih kacau. Semua orang mundur. Setelah memilih arah, mereka dengan cepat melarikan diri, tidak mau berada dalam perangkap maut ini lebih lama lagi. Bertarung di tempat ini di mana mata mereka tidak berguna dan bahkan indera spiritual mereka kehilangan membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Aku tahu kamu di mana. Vingos tertawa dingin. Ia mahir dalam jenis metode khusus. Ketika kabut hitam menyebar, itu secara alami memiliki kemampuan pengenalan juga, memungkinkannya menemukan di mana tubuh asli si Hao berada. Selain itu, ia menggunakan metode rahasia untuk memberitahu orang lain untuk mengelilingi tempat itu. Aura ahli tertinggi melonjak, dan kekuatan ilahi meletus. Itu sangat mengintimidasi. Si Hao tidak mundur. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju Vingos itu. Saat berada di dalam kabut tebal, dia tidak menyamarkan apapun dan benar-benar menunjukkan kekuatan tulang makhluk tertinggi untuk menguji kekuatannya. Muncul cahaya misterius yang terbentuk dari simbol-simbol. Kecepatannya mencapai puncaknya. Itu mengelilingi tanaman anggur kuno itu, menyebarkan simbol-simbolnya dan menjebaknya di dalamnya. Apa ini? Istirahat. The Ghost Fiend berteriak ketakutan. Dia merasakan ketakutan yang sama yang dirasakan rusa 5 warna sebelum kematiannya. Ketika teknik berharga ini mendarat di tubuhnya, dia memahami kebenaran dan segera menjadi ketakutan. Dia ingin berjuang bebas dari jeratan simbol-simbol ini, tetapi pada akhirnya, 3 artefak magis hancur berturut-turut, dan kemudian tubuhnya mulai cepat rusak, seolah-olah telah berusia beberapa ribu tahun. Ini adalah reinkarnasi, anggur hantu berteriak dengan ketakutan yang luar biasa. Kemudian, suaranya berhenti tiba-tiba. Tubuhnya mengering, kehilangan kilau. Daunnya menguning, berguguran dan pecah-pecah seperti kulit tua. Kemudian tubuhnya bersinar, seolah-olah terbakar, sebelum berubah menjadi abu. Si Hao tercengang. Dia mulai berpikir sendiri, berpikir bahwa sebenarnya ada kegunaan seperti ini. Dia lebih memahami jenis kekuatan tulang ini. Di dalam kabut tebal, seekor kera iblis bergegas mendekat. Ada sepasang sayap di punggungnya yang seluruhnya berwarna hitam. Rambut hitam itu sangat lebat. Itu memiliki cahaya gelap dan kekuatan luar biasa. Matanya merah darah, dan giginya seputih salju dan tajam. Itu sangat kejam. Itu meraung dan mengirim tinju membunuh. Di atas gunung dunia, kekuatan ilahi melonjak. Semua orang merasa tercekik. Setelah mengamuk, kekuatan kera iblis ini akan meningkat pesat. Itu adalah binatang buas yang benar. Ketika energi darahnya melonjak, secara alami ia membawa gelombang niat membunuh yang luar biasa. Ini adalah aura yang berkembang setelah membantai puluhan ribu makhluk. Tubuh si Hao bergeser sedikit, menghindari tinju ini. Selain itu, dia mengulurkan tangan, dan dengan suara peng, dia meraih pergelangan tangannya. Tubuhnya dengan panik melonjak dengan kekuatan kunpeng. Cahaya keemasan meletus di tempat ini. Ini sangat mendadak dan ganas. Kera iblis itu meraung dengan keras. Lengan lain meraih ke arah si Hao, dan kemudian cahaya gelap meletus di sekitar tubuhnya. Simbol muncul tanpa henti, dan mereka semua berkumpul menuju lengan itu. Ia ingin mengguncang si Hao sampai mati. Hong! Pada akhirnya, setelah guncangan hebat, kedua sisi melepaskan dan mundur. Si Hao tidak terluka, sementara kedua lengan kera iblis itu pecah, terus mengalir dengan darah dan membungkuk pada sudut yang tidak wajar. Tampak jelas bahwa tulangnya patah. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan ringan dan kemudian dengan cepat bergegas. Kekuatan kunpeng muncul sekali lagi, dan seolah-olah seekor burung ilahi bergegas ke dalam dirinya. Itu mengelilinginya, dan kemudian melebarkan sayapnya. Teriakannya mengguncang langit dan bumi. Puh! Darah berwarna cerah melonjak tinggi ke langit. Suara itu membuat orang merasa ngeri.
Si Hao dengan tangan kosong mencabik-cabik kera iblis. Dua bagian dari mayat itu terlempar ke tanah. Tempat ini berbau darah. Seorang ahli yang kuat dari generasi ini telah kehilangan nyawanya. Pada saat ini, kabut praktis telah tersebar. Semua orang pindah keluar medan perang ini, dan si Hao mundur ke tepi juga untuk menghindari dikepung. Pada saat ini, semua orang menggigil dalam hati. Siapa sebenarnya binatang buas itu? Pemuda itu halus dan anggun dalam penampilan, namun pada akhirnya, dia langsung mencabik kera iblis itu. Di dalam pertempuran yang kacau, si Hao terus-menerus menghancurkan dua ahli tertinggi. Hal ini membuat beberapa orang terguncang. Di dunia kultivasi, semuanya ditentukan oleh kekuatan, terutama dalam jenis perjuangan hidup dan mati di mana mereka berdiri melawan satu sama lain. Mereka yang kuat secara alami membuat orang lain ketakutan, membuat mereka berpikir dua kali sebelum bertindak sembarangan. Si Hao berdiri di samping. Pakaiannya tidak ternoda oleh darah, membuatnya terlihat sama sekali tidak berbahaya. Dia saat ini berkata pada dirinya sendiri, jadi itu berbentuk humanoid. Kalau begitu tidak bisa memakannya. Rusa 5 warna itu terlalu disayangkan. Rusa panggang saya, daging saya yang berharga. Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka langsung gemetar ketakutan. Orang ini tampak menyendiri seperti makhluk abadi, tapi mengapa dia bahkan lebih buas dari binatang buas? Dia sebenarnya ingin makan makhluk seperti rusa 5 warna. Terlalu tangguh. Makhluk tertinggi muda dari reputasi alam rendah tidak sia-sia. Hong Huang menghela nafas kagum. Mata besarnya berkibar, tampak sangat tercengang. Para wanita bangsawan semuanya sangat terguncang. Mereka terkejut dengan kekuatannya. Zhao Qi dan Zhou Yun yang kehilangan lengan keduanya terkejut. Mereka merasa sangat takut menahan dan sangat gelisah. Meskipun ular berkepala 9, pohon darah besi kuno, dan yang lainnya sangat kuat, mereka masih merasakan sedikit ketakutan dan tidak segera mengambil tindakan. Tak satu pun dari mereka ingin dimanfaatkan oleh orang lain. Itu karena si Hao seperti tulang yang sangat keras. Jika mereka ingin menangkapnya, mereka sendiri harus membayar mahal. Pada saat itu, suasananya menjadi agak aneh. Semua orang menahan diri dan tidak keluar. Tiba-tiba, suara aneh terdengar, menarik perhatian semua orang. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat. Di puncak gunung dunia, bunga yang beberapa zang di atas tanah bermekaran. Cahaya warna-warni emas mengalir. Itu cemerlang dan suci, seolah-olah matahari keemasan yang besar sedang terbit. Kali ini, tidak ada cairan emas yang jatuh, tetapi kebenaran tentang bunga itu terungkap. Bagaimana mungkin ada seseorang? Semua orang berteriak keheranan. Terlepas dari apakah itu wanita bangsawan atau jenius dari alam yang lebih tinggi atau ahli tertinggi Archaic Precious World, mereka semua terkejut. Mereka mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ini terlalu aneh dan misterius. Cahaya warna-warni keemasan bersinar dengan gemilang. Di dalam bunga itu ada telur cemerlang yang tampak hampir transparan. Itu menyerap cairan emas dan menyedot esensi obat ilahi. Makhluk di dalam telur itu terlihat jelas. Rambut emasnya tersebar keluar. Lekuk tubuh bergelombang naik turun tubuhnya yang putih bersih. Matanya tertutup. Bulu mata mereka sangat panjang dan mengalir dengan kemegahan emas. Kulitnya berkilau. Ini adalah wanita yang sangat cantik. Episode ke-515, dengan judul Istana Kuno yang Penuh Kekacauan. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh, seolah-olah itu berasal dari gulungan gambar. Bunga ilahi emas telah mekar. Itu mengirimkan warna-warna yang menguntungkan, tetapi apa yang dihasilkannya sebenarnya adalah keindahan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Bagaimana bunga bisa melakukan ini? Semua orang tercengang.
Pemandangan ini penuh dengan energi misterius. Tidak ada yang berani masuk sembarangan. Bunga Dewa Matahari berwarna emas dan mengalir dengan kabut warna-warni. Cahaya ilahi bersinar dengan gemilang. Dengan benang sari, cairan keemasan berkilau dan mengeluarkan aromanya. Setidaknya ada 10 tetes di dalamnya, tetapi semuanya tertelan oleh telur itu. Semua orang menatap ini tanpa berani mengambil tindakan. Mereka yang mengambil tindakan sebelumnya semuanya telah tertusuk sampai mati oleh rantai emas ilahi. Telur itu berwarna emas, tapi transparan. Ada keanggunan yang indah untuk itu, seolah-olah itu terbuat dari giok ilahi emas. Itu seperti sesuatu di luar fantasi. Semua jenis cahaya berputar-putar, menerangi tempat ini dengan pancaran pelangi. Sementara itu, wanita itu meringkuk di dalam telur. Dia begitu cantik sehingga mengguncang seseorang sampai ke intinya. Rambut emas menutupi tubuh telanjangnya yang putih berkilau seperti gading. Bulu matanya yang panjang bergetar ringan, seolah dia akan bangun kapan saja. Siapa ini? Seorang anak ilahi yang lahir alami. Batu penyerang ilahi bergumam. Si Hao tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk jenis ini juga. Dia merasa latar belakang wanita ini luar biasa, dan di masa depan, dia pasti akan luar biasa. Orang lain juga berpikir dan diam-diam merencanakan. Mungkinkah ini jiwa dari pohon Dewa Matahari, yang menghasilkan bentuk manusia melalui bunga ini? Apakah itu melampaui keduniawian dan berubah menjadi keindahan yang luar biasa? Seseorang bergumam. Para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi semuanya tergerak secara emosional. Ini adalah eksistensi tingkat dewa. Jika individu ini kembali bersama mereka ke alam yang lebih tinggi dan memasuki sekte besar mereka, setelah pengasuhan yang tepat, mereka pasti bisa mengabaikan dunia. Mungkin karena berbagai perubahan yang terjadi saat pohon emas berevolusi menjadi pohon dunia, maka pohon dunia ini menghasilkan roh. Benar-benar luar biasa, tidak terbatas pada 5 elemen. Ada seseorang yang membuat asosiasi ini. Saat ini, cukup banyak orang yang mengambil tindakan. Ular berkepala 9 adalah yang pertama bergerak. Salah satu kepalanya bersinar dan mulai berteriak. Ini adalah jenis bimbingan kehendak ilahi yang mendekatkan orang lain. Ia mengira bahwa perempuan ini mungkin akan bingung dan cuek setelah dilahirkan, sehingga ini mungkin membuatnya merasakan keintiman dan membiarkannya membawanya pergi. Kemegahan yang jelas menyebar keluar. Seberkas cahaya hijau terbang keluar dan bergegas menuju kepala itu. Ia berteriak dengan sedih, dan kemudian area di antara alisnya terbelah. Darah langsung mengalir keluar dari matanya, dan itu jatuh ke tanah. Kepala ini segera kehilangan kilau. Itu hampir terputus. Ahli tertinggi lainnya bahkan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Ketika hamparan simbol emas berhamburan, tubuhnya terbakar dan menjadi abu. Baik tubuh dan jiwanya hancur. Itu esensi api matahari. Sangat menakutkan. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah. Apakah ini dilepaskan oleh telur itu atau bunga emas? Mereka tidak bisa memastikannya, dan tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahuinya. Apa sebenarnya dia? Apakah itu eksistensi yang lahir untuk melaksanakan kehendak takdir dunia? Petik 2. Beberapa orang menjadi ragu, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk memverifikasi kecurigaan mereka. Kedua Daois dari perlombaan burung gagak emas juga bingung. Kemudian, mereka secara bertahap menjadi bersemangat. Sambil menatap telur itu, mereka berkata dengan suara gemetar, mungkinkah itu reinkarnasi dari Kaisar Gagak? Legenda mengatakan bahwa ras mereka berasal dari pohon Dewa Matahari. Salah satu nenek moyang mereka dihasilkan dari pohon. Nenek moyang ini keluar dari cangkang dan akhirnya menjadi Kaisar Surgawi. Itulah generasi pertama, ahli ras yang paling kuat. Eksistensi itu telah diproduksi oleh dunia,
dan merupakan eksistensi bawaan yang dikenal tak tertandingi di 9 langit dan bumi ke-10. Dan sekarang, wanita ini juga lahir dari pohon Dewa Matahari, mekar dari sekuntum bunga. Karena hal yang sama terjadi, apakah kaisar gagak lain akan lahir? Tiba-tiba, bunga ilahi emas ini bergerak. Itu mengalir dengan cahaya berkabut. Kecepatannya terlalu cepat, dan langsung terbang menuju istana kuno caotik itu. Perubahan peristiwa ini benar-benar tidak terduga. Itu sangat cepat, hanya meninggalkan jejak emas di belakangnya. Seolah-olah menghilang dalam sekejap. Itu masuk ke dalam. Cepat dan kejar. Petik 2. Semua orang bangun dari pingsan dan mulai bergerak cepat. Mereka tidak lagi punya waktu untuk mengepung dan membunuh si Hao, karena sekarang ada hal-hal yang lebih penting di dalam istana itu. Ruang di tempat ini dibatasi, sehingga menyulitkan. Istana yang kacau dan gunung dunia sejajar satu sama lain karena didukung oleh beberapa daun emas, jadi tidak perlu memutar sebelumnya dan mereka bisa langsung memanjat cabang-cabang itu. Namun, sekarang berbeda. Bunga emas tidak jatuh dan terus terhubung ke cabang itu saat memasuki istana yang kacau balau. Semua orang memanjat cabang ini untuk mengejarnya dengan cepat. Si Hao ada di paling belakang. Dia juga mengikuti, ingin melihat dengan tepat peluang seperti apa yang ada. Istana ini sangat megah dan luas. Ketika seseorang muncul di depannya, mereka akan merasa seolah-olah mereka adalah butiran debu yang tidak berarti. Penampilannya sederhana dan suci. Energi kacau mengelilingi tempat ini. Sekelompok ahli tertinggi telah tiba di tempat ini sebelumnya, tetapi pada akhirnya, mereka merasa sedih dan putus asa karena mereka tidak dapat masuk. Cahaya simbol mengalir di dalam istana, memberikan tekanan yang besar. Para ahli tertinggi merasa seolah-olah mereka adalah semut yang menatap naga yang sedang tertidur lelap. Kali ini, ketika bunga emas terbang ke dalam, sebuah cabang tertinggal. Tidak perlu bagi semua orang untuk merenungkan simbol-simbol di istana, dan mereka malah langsung memanjat cabang. Benar saja, kali ini mereka tidak diblokir. Setiap orang berhasil masuk. Ini membuat mereka sangat gembira atas kabar baik yang tidak terduga. Kami benar-benar masuk. Seorang ahli tertinggi sangat senang dan sangat bersemangat. Sementara itu, para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi juga tercengang. Mereka telah mendengar desas-desus tentang istana yang kacau balau ini. Mungkin ada kitab suci tertinggi di sini. Itu karena tempat ini sebelumnya milik seorang kaisar surgawi. Tidak, ini milik klan saya, tempat tinggal leluhur ras saya. Kalian semua tidak diizinkan masuk. Seorang Daois gagak emas berteriak dengan keras. Namun, siapa yang akan memperhatikannya? Semua orang dengan cepat meningkatkan kecepatan. Mereka menginjak cabang emas dan bergegas ke istana yang kacau balau. Si Hao tampaknya bergerak cukup lambat, tertinggal di belakang. Kabut kacau menyelimuti di dalam istana. Meski tidak sepadat itu, tekanannya masih membuat orang lain merasa tercekik. Cukup banyak orang yang merasa badannya sakit, tidak beradaptasi dengan tempat ini. Ini bukanlah sesuatu yang tertinggal untuk orang-orang di level mereka. Istana kuno caotik adalah tempat yang hanya keberadaan yang tiada bandingnya di langit di atas dan di bawah bumi bisa tinggal untuk waktu yang lama. Begitu mereka masuk, mereka terbelah menjadi sisi yang jelas. Mereka melanjutkan sambil mengambil tindakan pencegahan satu sama lain. Istana itu sangat luas dan luas. Semua orang melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Mereka hanya bisa terus berjalan masuk. Sementara itu, primal chaos menjadi semakin padat. Beberapa dari mereka tidak tahan lagi dan harus mengeluarkan tubuh rahasia mereka yang melindungi harta karun. Ah, seseorang berteriak dengan sedih. Mereka dipukul di sini. Suasana langsung menjadi lebih tegang. Mereka bermusuhan satu sama lain sejak awal, dan sekarang,
seseorang secara langsung mengambil tindakan, membuat faksi-faksi semakin jelas. Bagaimana kalau kita menghabisi mereka dulu? The Silver Lion menyarankan. Mereka ingin menyingkirkan para pemuda ini dari luar dunia ini dulu. Sepakat. Segera ada ahli tertinggi yang menyatakan persetujuan mereka. Istana kuno Chaotic mungkin berisi keberuntungan alam yang menakjubkan. Karena mereka bermusuhan, mereka mungkin juga menyapu orang-orang asing ini dan membersihkan mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki keuntungan besar sekarang. Jika mereka bergandengan tangan, mereka bisa memusnahkan orang asing ini. Si Hao, cepat dan bergandengan tangan dengan kami melawan mereka. Hong Huang bergegas dan berbicara. Dia memanggil dengan keras ke arahnya. Itu tidak mungkin. Dia membunuh orang-orang kita, jadi bagaimana kamu bisa memanggilnya? Wajah Zuo Yun segera menjadi pucat. Lengannya telah dipotong oleh si Hao belum lama ini, jadi dia masih merasakan kebencian yang besar. Selain dia, masih ada beberapa individu dengan ekspresi tidak senang. Mereka diam-diam bersekongkol melawan si Hao sebelumnya, tetapi saat ini, mereka tidak mengatakan apa-apa. Yang membuat Zuo Yun semakin takjub adalah bahwa Xuan Ming juga mengangguk, berkata, kekuatannya luar biasa dan layak berada di pihak kita. Ada beberapa orang lain yang setuju. Hubungan mereka awalnya adalah salah satu persaingan karena mereka berasal dari sekte besar yang berbeda, jadi kematian orang-orang itu tidak terlalu mempengaruhi mereka. Sekarang situasinya berubah menjadi buruk, mereka tidak ragu-ragu untuk menerima individu yang kuat ke dalam barisan mereka. Si Hao tetap tenang dan tenang. Dia berjalan mendekat dan tidak mengatakan apapun. Ayo hindari mereka dan cepat maju. Memanfaatkan peluang adalah yang paling penting. Seseorang berkata dan bergegas ke depan. Kamu masih ingin mengambil tindakan. Para ahli tertinggi memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka semua menyerang dengan artefak berharga mereka. Xuan Ming, gunakan harta rahasiamu. Kata bigu. Itu masih jembatan batu itu. Itu telah menunjukkan penggunaannya beberapa kali pada saat-saat penting. Itu segera memasuki kehampaan. Semua orang naik dan lari dengan cepat. Lampu warna-warni menyala. Mereka memasuki kedalaman istana yang kacau, sementara melepaskan diri dari para ahli tertinggi. Suasananya agak tegang, karena si Hao pernah membunuh anggotanya sebelumnya. Meskipun mereka bukan dari sekte besar yang sama, mereka masih semua orang dari alam yang lebih tinggi, jadi ini masih menciptakan perasaan sakit hati. Karena kita bepergian bersama, maka itu artinya kita adalah sahabat. Adapun 3 tetes emas cairan ilahi itu, bukankah seharusnya Anda berbagi 2 tetesnya dengan orang lain untuk digunakan sebagai harta yang menyelamatkan hidup? Zhao Qi tiba-tiba berbicara. Cairan seperti tetesan emas bisa menyelamatkan seseorang dari kematian. Itu pasti cairan ilahi yang tak ternilai harganya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menoleh, terutama Zuo Yun dan orang-orang yang diam-diam berkomplot melawan si Hao. Mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut, dan kemudian mereka mengangguk satu demi satu untuk menyatakan persetujuan mereka. Mengapa saya melakukan itu? Si Hao mencibir tanpa memperhatikan ini. Setiap orang bekerja untuk tujuan yang sama, dan kami bepergian dengan perahu yang sama. Para ahli tertinggi itu sangat kuat dan banyak. Cairan ilahi Anda akan demi meningkatkan kekuatan bertarung kita. Orang lain berbicara. Kami membawamu ke laut dan mengizinkanmu untuk melarikan diri beberapa kali di jembatan batu, jadi bisa dikatakan bahwa kita juga mengeluarkan cukup banyak uang untuk pihak kita. Kamu juga harus membayar sedikit. Zuo Yun tertawa dingin dan berkata, dia adalah orang yang menantikan semua orang yang paling menekan si Hao. Jika bukan karena aku menggunakan kotak berharga interspatial untuk membuka penghalang cahaya pohon emas, apakah kalian semua bisa datang ke sini?
Si Hao dingin dan acuh tak acuh. Dia memandang Zhou Yun, Zhao Qi dan yang lainnya. Kalian semua diam-diam mengambil tindakan terhadap saya, mengirim saya ke bawah pohon emas. Saya masih belum melunasi hutang ini. Petik 2. Kalau begitu datang dan selesaikan saja. Zhou Yun mencibir. Dia berteriak keras, memanggil beberapa orang untuk mengelilinginya. Kami sudah berada dalam situasi kritis, namun Anda semua berjuang secara internal. Kita seharusnya tidak menghabiskan kekuatan di dalam diri kita sendiri. Mencari peluang lebih penting. Lan Yu berbicara. Bicarakan tentang hal-hal ini nanti. Xuan Ming juga berbicara seperti ini. Bigu dan yang lainnya mengangguk. Yi, kita sudah sampai. Sui Yue berteriak karena terkejut. Artefak magis Xuan Ming sangat luar biasa. Setelah digunakan secara berurutan, mereka terus bergerak melalui kehampaan dan benar-benar tiba di kedalaman istana yang kacau. Di atas panggung Dao, ada beberapa sajadah. Mereka benar-benar mengeluarkan suara Dao agung. Bunga gemerlap emas menopang wanita pirang itu, muncul di atas panggung Dao itu. Ada banyak sekali simbol yang mengelilingi tempat itu, seolah-olah mereka sedang mendengarkan Dao agung, mendengarkan khotbah seseorang. Selain itu, di kedalaman istana, ada meja batu, rak buku, dan barang lainnya. Rak buku juga terbuat dari batu, terlihat sederhana dan tidak berkilau. Terlepas dari apakah itu meja batu rak buku, mereka masing-masing memiliki buku tulang. Mereka melepaskan energi kacau dan tampak sangat kuno. Kitab suci tertinggi. Ketika semua orang datang ke sini, mereka langsung terguncang. Dua kitab suci kuno secara tak terduga ditempatkan di sini. Tak perlu dikatakan, ini pasti kesempatan yang luar biasa. Meskipun mereka semua berasal dari alam yang lebih tinggi, mata semua orang menjadi merah. Mereka semua bergegas maju dan berjaga-jaga satu sama lain. Ada kemungkinan perjuangan hidup dan mati bisa pecah. Peng! Seseorang terlempar terbang. Tidak ada yang bisa mendekati dua buku tulang yang dikelilingi dalam kekacauan utama itu. Kamu memiliki pakaian pertarungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Kamu harus naik dan mencoba dulu. Zhou Yun berbicara. Dia masih membenci Si Hao dan ingin menyeretnya ke bawah. Ada beberapa orang lain yang bertindak serupa. Mata mereka berkedip dengan pancaran dingin. Mereka berbalik dan melihat ke atas. Anda telah berdengung lagi dan lagi non-stop sepanjang waktu ini. Itu sangat menyebalkan. Jika Anda tidak ingin mati, maka menjauhlah dengan tenang di samping. Jangan memprovokasi saya. Si Hao menyapu matanya, dan kemudian dia dengan hati-hati menatap kedua buku tulang itu. Kamu, Zhou Yun sangat marah. Apakah dia memperlakukannya seperti lalat? Dia benar-benar berani menggambarkannya sedemikian rupa. Dia memberi yang lain pandangan penuh arti, ingin bergabung untuk menyingkirkannya. Karena kalian semua ingin mati, aku akan memuaskan keinginanmu. Kata Si Hao. Saya ingin melihat keterampilan apa yang Anda miliki. Zhou Yun berteriak. Dia pindah dengan 3 orang lainnya pada saat yang sama, dan mereka masing-masing membawa sebuah harta rahasia. Apakah itu luar biasa datang dari alam yang lebih tinggi? Apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Jika Anda tahu bagaimana saya menangani Gunung Abadi, Anda tidak akan bertindak begitu sombong. Si Hao berbicara dengan acuh tak acuh. Mengikuti suara Qiang, dia mengeluarkan pedang magis emas dan memotong keluar. Kali ini, dia menggunakan tulang makhluk tertinggi lagi. Dia ingin menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat mungkin. Pedang itu berdering dengan suara weng. Pedang itu bersinar dengan gemilang dan melepaskan simbol-simbol misterius. Fluktuasi sangat kuat, mengelilingi Zhou Yun serta 3 individu di belakangnya. Ah, ini, mereka semua berteriak ketakutan. Hanya dalam sepersekian detik, mereka berempat tampak menyusut,
menjadi jauh lebih muda dan lebih dewasa. Seolah-olah waktu berbalik untuk mereka, kembali dari kekuatan besar mereka kembali ke usia muda dan lembut mereka. Tidak hanya mereka terlihat seperti itu di luar, kekuatan sejati mereka juga mengikuti. Orang-orang ini berteriak ngeri. Mereka merasa sangat terkejut dan takut di dalam hati. Jadi ternyata jadi begini, dan bisa dipakai begini. Itu benar-benar bisa disebut jenis reinkarnasi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri dalam hati. Dia tenang dan tenang saat dia mengambil tindakan dengan cara yang tidak terburu-buru. Pedang magis emas tersapu. Zuo Yun berteriak dengan sedih, tetapi dia tidak bisa mengubah hasilnya saat kepalanya jatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.